Halo, Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anggi Rizky Alifa, anggota dari kelompok PPL SMP Kristen 2 Salatiga. Nah, di sini saya akan menyampaikan rancangan pembelajaran berdiferensiasi yang juga memuat responsif kultur dan pembelajaran yang sesuai dengan levelnya. Nah, rancangan pembelajarannya yaitu kami menggunakan fungsi kuadrat, yaitu pada submateri grafik fungsi kuadrat di mana alokasinya itu satu pertemuan untuk kelas 9 semester 1 yang memuat juga kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi sebagaimana telah dituliskan. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya yaitu memuat kompetensi pengetahuan dan keterampilan di mana peserta didik diharapkan mampu menentukan fungsi kuadrat apabila diberikan gambar grafik fx sama dengan x kuadrat yang digeserkan ke atas, ke bawah, ke kanan dan juga ke kiri. Dan juga peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat dan grafiknya. Selanjutnya, untuk pendekatan kita menggunakan scientific dan model pembelajarannya menggunakan discovery learning dengan metodenya yaitu studi literasi, tanya jawab, dan juga diskusi. Nah, pendekatan model dan juga metode ini sangat cocok diterapkan karena guru dapat memahami bagaimana peserta didik itu mengkonstruksi pengetahuannya dan mendorong peserta didik dalam mengembangkan konstruksi pengetahuannya itu sendiri. Nah, sebelumnya kita telah membagi atau mengelompokkan peserta didik ke dalam 3 kelompok di mana berdasarkan level kognitif peserta didik, yaitu ada kelompok rendah dengan nilai rata-rata ulangan harian atau penilaian harian itu kurang dari 70, kelompok sedang itu yang rata-rata nilainya 70 sampai 90, dan ada kelompok yang tinggi yaitu lebih dari 90. Nah, untuk penilaiannya, penilaian awal untuk mengetahui kemampuan awal atau pengetahuan awal terkait materi yang akan diajarkan. Kemudian ada penilaian keterampilan selama berdiskusi, penilaian akhir, dan juga penilaian tindak lanjut berupa remedi. Nah, untuk penilaian pengetahuan kami menggunakan tes tertulis atau uraian. Terus untuk penilaian keterampilan menggunakan penugasan, dan juga untuk penilaian sikap kami menggunakan jurnal yaitu dengan mengobservasi peserta didik itu sendiri. Nah, untuk rencana alur pembelajarannya yaitu yang pertama ada pendahuluan di mana pembelajaran dibuka dengan doa dan juga guru membuka pembelajaran dengan salam dan juga mengucap syukur. Peserta didik dipersiapkan secara fisik ataupun secara psikologis. Kemudian peserta didik dicek kehadirannya dan guru menyampaikan persepsi dengan menanyakan materi pendukung seperti persamaan kuadrat. Selanjutnya peserta didik menjawab persepsi yang disampaikan oleh guru. Kemudian peserta didik diberikan motivasi atau manfaat dan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pada kegiatan inti yang pertama, pada tahap stimulation atau pemberian rangsangan, guru memberikan contoh kontekstual yang berkaitan dengan sehari-hari mengenai grafik fungsi kuadrat, di mana di sini ada sebuah jembatan. Kemudian pada problem statement atau identifikasi masalah, yaitu menanya, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana cara membuat grafik fx sama dengan x kuadrat. Kemudian bagaimana jika grafik fx sama dengan x kuadrat itu ditambahkan dengan bilangan tertentu. Kemudian pada data collection atau pengumpulan data, yaitu mengumpulkan informasi ya, guru membagikan LKPD kepada siswa atau peserta didik. Peserta didik itu secara berkelompok membuat grafik. Terus kemudian peserta didik itu berdiskusi dan juga mengumpulkan informasi dari segala platform
bisa dari buku dan juga bisa dari internet atau mana saja yang sekiranya dapat membantu peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya pada data processing atau pengolahan data, peserta didik berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja peserta didik. Sedangkan guru melakukan proses penilaian sikap dengan observasi, mengamati setiap peserta didik yang sedang berdiskusi pada kelompoknya masing-masing. Selanjutnya pada verification atau pembuktian, yaitu mengasosiasi peserta didik secara berkelompok membuat grafik dalam satu koordinat kartesius, yaitu fx sama dengan x-3 kuadrat plus 4. Nah, pada generalization atau menarik kesimpulan, yaitu menyimpulkan dan mengomunikasikan, peserta didik merumuskan kesimpulan dari hasil diskusi, pengamatan, proses, dan analisis data serta studi literasi yang telah dilakukan. Nah, peserta didik yang lain dan guru memberikan tanggapan atau penguatan hasil presentasi. Nah, itu seperti tanya jawab ya, itu untuk mengkonfirmasi dan juga memberikan tambahan informasi dan juga melengkapi informasi seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu penutup, peserta didik itu secara terbimbing menyampaikan refleksi hasil pembelajaran dan perencanaan tindak lanjut ke depannya. Dan juga peserta didik diingatkan untuk materi berikutnya atau yang akan datang, dan juga peserta didik bersama guru menutup pembelajaran dengan doa dan juga salam penutup. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.